Halo pemirsa, saya selalu berdoa kita semua sehat-sehat terus ya. Saya Bayu Sutiono, kembali untuk Singkat Berita atau Siber, cara singkat paham berita. Minum dulu. Nah, awal pekan ini, kita semua pas buka sosial media, nonton TV, pokoknya lihat berita, langsung lihat tuh, breaking news. Waduh, peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Singkatnya BPI Danantara. Lebih singkat dan gampangnya lagi, sebut aja Danantara. Nah, begitu mewah kan ya peluncurannya di istana. Terlihat hadir mantan presiden, mantan wakil presiden Indonesia mendampingi Presiden Prabowo untuk menekan tombol peluncuran badan investasi raksasa yang dimiliki Indonesia kali ini. Katanya sih ini badan investasi ini bakal jadi game changer dalam dunia investasi nasional. Tapi ya kita berharap dengan peluncuran seperti ini media semua breaking news, ada tepuk tangan dong. Hidup Danantara. Tapi nggak begitu yang muncul begitu dari publik. Justru banyak pertanyaan, banyak kritik, banyak nada pesimis dari masyarakat dan terutama dari Anda semua. Ya nggak? Plus 62 netizen. Nah ini kenapa? Begini sih ya, sebagai sebuah perusahaan investasi, ini kan baru ya, perusahaan bayi, baru lahir. Dan antara ini akan langsung mengelola aset yang luar biasa besar untuk negara. 900 miliar US dollar. Sekitar 14,700 triliun rupiah. Wow, itu uang semua. Iya, wow. Pokoknya ya, bisa nggak nih perusahaan bayi mengelola uang yang sebegitu banyak? Ini pesimismenya di sini. Yang nggak segitu besar aja dikorupsi, gitu kan? Ya nggak? Ya, kemudian ada yang optimis, ya kalau bapaknya, mamanya, om, dan tante, semua orang profesional mengelola ini harusnya sih bisa, begitu kan? Tapi lebih banyak yang nyinyir sih, ya mohon maaf ini ya dari masyarakat. Karena salah satunya juga, kita kan pernah bahas nih, efisiensi besar-besaran anggaran di kementerian dan lembaga negara, sampai 300 triliun lebih tuh. Itu juga kemudian akan dikelola oleh Danantara. Jadi nggak semuanya untuk makan bergizi gratis atau MBG. Anda nggak ikhlas? Sabar, ya ikhlas saja. Ini udah keputusan negara. Bisa apa kita kan ya? Kita ikuti saja. Ikhlasin aja, Bapak Ibu sekalian ya. Penghematan itu akan diberikan ke orang lain. Untuk negaranya ada apa enggak? Katanya ada. Ya, ini yang kemudian mengundang pesimisme itu. Soal lain nih, terkait dengan transparansi dan audit anggaran. Seperti disampaikan oleh Nailul Huda, ini Direktur Ekonomi Lembaga Selios ya. Ketika Prabowo luncurkan pun, ini masih ada tanda tanya bahwa Prabowo sampaikan boleh diaudit oleh siapapun dan kapanpun, tapi dalam undang-undangnya masih tersirat bahwa ini tidak boleh diaudit oleh BPK dan KPK tanpa persetujuan dari DPR. Ini yang jadi kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Prabowo dengan apa yang ada di undang-undang revisi undang-undang BUMN. Nah ini yang akhirnya publik menilai ini akan ada potensi untuk dia bukan menjadi Temasek ataupun Hasanah, tapi menjadi 1MDB. Tuh, tadi udah disampaikan. Jadi, ada khawatiran dan antaranya akan menjadi seperti 1MDB, lembaga investasi gede juga raksasa di Malaysia, yang ujung-ujungnya justru merugikan negara dan menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sebagai tersangka korupsi beberapa waktu lalu. Nah, di tahap ini Danantara memegang 7 BUMN besar. Ada bank-bank raksasa Indonesia, Mandiri, BRI, BNI. Nah, itu semua dividen mereka, profitnya nanti akan menjadi dikelola oleh Danantara. Itu baru BUMN perbankan. Di sini masyarakat skeptis lagi. Terutama kalau saya menjadi nasabah bank-bank tersebut, gimana gitu? Uang saya di sana tetap aman apa enggak? Kata pemerintah sih aman, ya. Jangan sampai seperti kasus Jiwasraya, Asabri, yang katanya juga dibilang aman untuk masyarakat, tapi ternyata bikin rugi besar. Kemudian penanganan hukumnya yang kita lihat, ya berhenti di tingkat pelaksananya aja. Nah, amit-amit Danantara nanti jangan seperti ini. Itu doanya. Masyarakat jadi udah sering nih melihat berbagai program investasi, janji-janji manis, nggak kurang apa manisnya ya.
tapi nyatanya banyak berakhir zonk atau cuma menguntungkan segelintir orang. Jadi wajar kan rakyat skeptis? Nah, pesimisme ini bukan berarti masyarakat nggak mendukung loh. Dukung dong, iya nggak? Pasti didukung, masa enggak lah, ya kan? Hidup Indonesia Raya, hidup Danantara, mudah-mudahan. Ya. Nah, yang lain ini, kita atau kalau saya bilang mengenai Ben Sukatani. Nah, ada yang udah tahu dong saya mau bahas apa? Ini karena lagu Bayar 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 dari Ben Sukatani viral. Jadinya muncul tuh. Saya menyebutnya Ben Sukatani versus polisi. Karena dianggap menghina institusi kepolisian yang dikit-dikit minta duit dalam lagu tersebut. Nah, di sini letaknya. Sebenarnya kan Ben sebagai kesenian gitu, harusnya kan sudah menjadi hal yang biasa kalau mereka menjadi kritik atau kritikus yang tajam terhadap pemerintah. Kan jadi serem ya, nggak boleh mengkritik lagi. Musik punk, karya seni apapun, umumnya itu memang sering dipakai untuk kritik sosial. Kita ingat zaman Iwan Fals, lagu Wakil Rakyat sempat dilarang waktu itu. Doel Sumbang juga punya lagu begitu. Pokoknya banyak deh. Lukisan, ada gambar yang mengkritik pemerintah, mirip seseorang. Nggak boleh juga diperlihatkan kepada publik. Nah yang kayak gini nih, kritik ke pemerintah, aparat, institusi negara, harusnya itu menjadi tradisi baik, tapi sekarang dilarang. Nah, kenapa sekarang langsung heboh nih berkaitan dengan Ben Sukatani? Padahal kan kalau institusinya kuat, bersih, anggap aja semua kritik ini bagian dari evaluasi untuk introspeksi, ya kan? Kalau memang benar diperbaiki, kalau enggak, ya udahlah. Jangan-jangan memang ada oknumnya, kan gitu. Tapi kalau oknumnya jangan banyak-banyak, itu sih harapan rakyat ya. Nah, yang bikin orang kemudian juga bertanya-tanya, Ben Sukatani ini anggotanya ada 2, tiba-tiba muncul video mereka minta maaf. Kemudian mereka juga menunjukkan wajah asli mereka. Biasanya kalau mereka manggung itu pakai topeng. Ya ampun, begini amat itu ya. Nah kan wajar kalau kemudian publik jadi curiga. Wah, ada tekanan nih. Band yang mengkritik institusi ini ditekan nih. Mungkin sama polisi juga begitu kan ya. Atau ada kesepakatan tertentu sehingga mereka harus begini, begitu. Lagunya nggak boleh ada lagi di platform musik yang diunduh gratis gitu. Sementara Polri bilang mereka enggak kok anti kritik selama ini. Amin. Mudah-mudahan begitu Bapak Ibu di kepolisian. Bahkan mereka mengatakan akan mengajak Ben Sukatani jadi duta Polri. Lah, ya nggak gitu juga kali. Ini kan kayak, pernah tahu dong kalau di barang-barang konsumsi atau brand atau produk-produk yang banyak diketahui oleh masyarakat pada waktu itu. Ada kan orang yang menghina, mereview produknya jelek. Tiba-tiba orang yang mengkritik itu jadi brand ambassador. Iya kan? Ini bukan meredakan kontroversi, udahlah lihat pengalaman masa lalu. Ini justru bikin orang makin curiga. Ini mah cara halus buat menutup kritik, ya kan? Dalam hal ini Ben Sukatani, jadi nggak mengkritik polisi lagi dong. Nah, kalau kritik nggak boleh, terus musisi-musisi harus nyanyi lagu tentang atau tema apa? Kan parah kalau semua musisi kita lagunya tentang mantannya, orang yang lagi dideketin, tentang cinta-cintaan terus gitu. Ya nggak seru lah dunia. Gimana kita bisa move on, terpatah hati terus, ya kan? Nah, gimana kalau Polri saja yang jadi duta Ben Sukatani? Kita balik gitu ya, jadi duta kesenian. Kan banyak tuh polwan yang bisa-bisa nyanyi, ya kan? Nah, mudah-mudahan begitulah. Jangan terjadi lagi lah kesenian kemudian dibungkam. Semua kritik dari dunia kesenian itulah cara halus sebetulnya kan untuk dijadikan introspeksi pemerintah atau lembaga pemerintah lainnya, semua institusi. Alhamdulillah loh, kita diberi kesehatan, umur panjang untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman umat muslim. Nah, ngomong-ngomong kalau bulan Ramadan,
ini tanpa terasa, sebentar lagi, 2 atau 3 bulan lagi, kita masuk ke musim haji dong, ya kan? Nah, kalau pemirsa mengikuti tren yang sekarang lagi viral nih, pergi haji atau umroh dengan hal yang melakukannya atau transportasinya nggak lazim gitu. Ada yang naik sepeda, naik motor, bahkan katanya ada yang mencoba untuk jalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Nah, mereka udah pada berangkat tuh. Kita doakan dulu ya. Tapi dari mana sih inspirasi atau awalnya tren seperti ini? Nah, ternyata kalau ditelusuri, ini udah dari beberapa tahun lalu terjadi juga di negara lain. Nggak cuma di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia, sejak 2023, ada Pak Abdul Rahman ya yang melakukannya. Tahun 2024 juga ada beberapa pesepeda goes berangkat ke Tanah Suci. Ya, perjalanannya kemudian diunggah di media sosial mereka. Namanya Muslim Youth Journey. Kemudian ada juga, kalau Anda juga mungkin mengikutinya, Habibi Go to Mekah. Nah, kisah-kisahnya memang menarik-menarik sih. Jadi dapat banyak perhatian karena tampaknya saudara-saudara kita ini benar-benar mempersiapkan perjalanan dengan matang. Fisiknya, finansialnya juga, kemudian administrasinya apalagi ya kan, ini kan penting, visa untuk masuknya dan lain-lain. Nah, sekarang muncul fenomena lain yang sedikit berbeda, ada orang yang tiba-tiba ingin berjalan kaki, katanya mau ke Mekah, bawa ransel, bawa bendera, bahkan sesekali mereka melakukan live atau siaran langsung di media sosial mereka. Nah, kelihatannya sih ini sebagai bentuk keteguhan iman dan usaha yang luar biasa untuk memenuhi panggilan spiritual. Tapi ya di titik ini kenapa kemudian kita angkat juga di Siber, publik mulai terpecah menjadi 2 kubu nih. Ada yang pro dan kontra, ada yang kagum, ada yang skeptis. Banyak yang tanya, apa sih sebenarnya motivasi saudara-saudara kita berangkat ke Mekah jalan kaki ini, murni untuk beribadah atau cuma ingin mendapatkan perhatian dan keuntungan dari konten-konten media sosial? Karena kan ada live-nya dan lain-lain. Nah, soalnya beberapa dari mereka seperti nggak terlihat mau pergi jauh gitu. Ya, mendaki gunung melewati lembah. Ingat animasi Ninja Hattori kan? Nah, Ninja Hattori sih kalah guys, kalau lihat rute yang akan ditempuh. Inilah yang kemudian melahirkan julukan Haji TikTok, ya. Nah, karena di media sosial ini banyak dihadirkan ceritanya. Ya, bukan maksud menghakimi sih niatan orang lain untuk melakukan perjalanan ibadah. Mungkin makin ada kesengsaraan di sana, makin terasa tuh. Nanti kalau insya Allah sampai di Mekah, terasa, wow perjalanan kita berat banget dan akhirnya kita sampai di rumah Allah begitu ya. Mungkin. By the way, anyway, busway gitu ya. Ibadah haji ini harus kita ingat. Bukan hanya sekedar soal perjalanan menuju ke rumah Allah di Mekah. Ada regulasi yang mengatur, ada kuota yang harus dipatuhi, ada proses administrasi yang harus juga jelas. Ya, walaupun memang harus menunggu bertahun-tahun dan ini memang cukup lama dan mahal, Hicks ya, ini apa? Bolehlah ini masukan untuk pemerintah supaya mungkin tidak terlalu lama dan lain-lain. Tapi mau gimana juga, rumah Allahnya cuma satu, tetapi jemaah kita itu memang salah satu yang terbanyak di dunia. Kalau nggak bisa dibilang selalu yang terbanyak. Jadi memang antriannya bukan main. Tapi kalau semua orang bisa begitu aja jalan kaki atau seperti apa ke Mekah dan langsung bisa berhaji, nah ini yang harus diperhatikan. Apa gunanya sistem perizinan, pengelolaan haji yang sudah diatur oleh pemerintah? Bagaimana mengatur hal-hal semacam ini supaya nggak tumpang tindih nantinya? Banyak kasus loh. Tahun lalu aja jemaah calon haji gagal untuk menunaikan ibadah haji karena visa mereka nggak sesuai. Kalau kayak begitu kan kecewa berat ya. Nah, udah diatur aja banyak yang mislak-mislak menyalahi aturan. Ini bagaimana? Pemerintah juga jangan terlambat mengaturnya agar saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan dengan cara unik juga mereka bisa berjalan dengan baik. Berikan pengarahan kalau perlu. Mungkin pada akhirnya fenomena ini memang hanya efek domino aja dari budaya viral yang semakin kuat di era digital atau media sosial. Orang melihat satu orang berhasil, terus ada yang mau mengikuti kisah suksesnya. Ah, yang dulu naik motor, sekarang kita naik sepeda yuk.
Jadi kepengen ada sesuatu yang beda. Sayangnya nih, kalau tanpa persiapan dan niat yang benar-benar matang, mudah-mudahan perjalanan suci yang diniatkan enggak kemudian berubah jadi drama sosial yang justru mengundang cibiran, bukan kekaguman. Jadi kita ingatin semuanya yuk, ibadah haji itu untuk yang mampu. Mampu secara moral, mampu secara material. Bukan sekedar mampu jalan kaki. Ya enggak? Nah, begitu. Selamat berpuasa. Sekali lagi, di bulan Ramadan kali ini semoga kita mencapai Idul Fitri. Terima kasih. Saya pamit dari Siber Singkat Berita.